Oh yes, welcome back. Cowok Jinchen, that's my channel. Oke, hari ini kita akan lanjut ngebahas buku Unlimited Power dari Tony Robbins. Bukunya berjudul Unlimited Power dari Tony Robbins. Oke, kemarin kita udah lihat babnya yang pertama. Hari ini kita akan lihat babnya yang kedua. Oke, masih ingat bab pertama kemarin bicara soal apa? Oke, bab pertama kemarin dia bicara mengenai komunitas para raja. Intinya adalah bahwa bagaimana kita boleh dan wajib menguasai yang namanya pengetahuan khusus, dan juga kita harus memasterkan yang namanya ilmu komunikasi. Gimana kita berkomunikasi sama orang dan di lingkungan kita, karena itu yang menentukan kesuksesan kita. Itu untuk bab yang pertama kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan lihat babnya yang kedua. Bab yang kedua ini dia berbicara mengenai perbedaan yang membuat perbedaan. So langsung aja kita jump into the topic today. Oke, so hari ini dia berbicara mengenai perbedaan yang membuat perbedaan. Sebenarnya apa sih yang sedang dia coba untuk sampaikan di bab ini? Oke, di sini untuk ada 6 poin yang akan kita bahas bersama-sama, dan aku pengen kita untuk lihat langsung yang pertama untuk poin 1. Dia katakan bahwa di awal buku ini dia banyak membahas gimana ada perbedaan dari respon, ada perbedaan dari gimana kita bereaksi, gimana manusia itu bereaksi terhadap kepedihan sementara yang diberikan dalam kehidupan kita masing-masing. So, jadi tak terelakkan lagi ya bahwa namanya manusia, kita pasti mengalami kepedihan, mengalami penderitaan dan lain-lain sebagainya. Terlepas dari we all have such wonderful life every day, right? Kita punya banyak happiness, kita punya banyak sukacita, kegembiraan, tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa di sisi lain ini kita ada yang namanya kepedihan sementara dalam kehidupan. So di sini Tony Robbins menyampaikan bahwa respon orang itu dia sangat kagum karena berbeda-beda, bermacam-macam. Satu kejadian bisa direspon dari dengan bermacam-macam. Misalkan kita lihat contohnya bahwa ada orang yang dilahirkan dengan tanpa kaki dan tanpa tangan, dan banyak mereka yang menganggap bahwa this is the end of the life. Maksudnya udah hidup mereka udah berakhir, udah nggak ada lagi, dan mereka menganggap bahwa Tuhan nggak adil dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa lihat model-model yang ada di masyarakat, orang-orang hebat seperti Nick Fujifi. Dia merupakan suatu model di mana dia tanpa kaki, tanpa tangan, dan dengan segala keterbatasan itu, tapi dia memaknai kehidupan dia menjadi sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat berharga. Bahkan dia memberikan nilai yang besar buat orang-orang di sekitar dia, bahkan bisa menjangkau seluruh dunia. Oke. Jadi tapi di sisi lain benar seperti yang tadi aku bilang bahwa ada orang yang menganggap this is the end of life, the life is over, God is not fair, and mereka menemukan alasan bahwa oke, ini adalah alasan kenapa aku nggak berhasil, atau ini alasan buat aku untuk nggak ngelakuin apa-apa, because I'm not complete, I'm not perfect, and jadi inti dari poin pertama ini balik lagi bahwa ada dua cara manusia merespon kepedihan sementara yang ditawarkan hidup buat mereka. Oke. Kemudian yang poin kedua kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya perbedaan yang membuat perbedaan itu. So this is yang dimaksud perbedaan yang membuat perbedaan adalah perbedaan komunikasi internal dan tindakan yang kita ambil. Jadi di buku ini dia ngebahas secara rinci beberapa contoh. Ada W. Mitchell misalnya, bahwa gimana kejadian yang terjadi pada W. Mitchell ini juga terjadi kepada orang lain dalam kehidupan, dalam artian tidak exactly what he experienced, tapi intensitasnya, dampak yang ditimbulkan itu sama, penderitaan yang dialami itu sama. Tapi di sini kita lihat bahwa kenapa si W. Mitchell atau kenapa si Nick Fujifi atau banyak sekali mungkin ada model-model dalam kehidupan kita yang kita melihat bahwa wow, they're so cool. Orang-orang ini keren sekali pada saat mereka menemukan masalah dan mereka memilih untuk tidak terbawa dengan masalah. Mereka memilih untuk menafsirkan kepedihan sementara itu sebagai batu loncatan, sebagai
kesempatan untuk mereka terus berkembang, untuk terus melatih kemampuan diri mereka. Oke. So, perbedaan yang membuat perbedaan itu adalah bahwa bagaimana kita menjalankan komunikasi internal dalam diri kita, bagaimana kita mengatakan sesuatu dalam diri kita, bagaimana kita mengartikan sesuatu dalam diri kita, bagaimana kita merasakan dalam diri kita, dan apa yang kita tanamkan dalam otak kita, self talk apa yang kita katakan, semua hal itu berkaitan dengan komunikasi internal dalam diri kita. Kemudian juga berkaitan dengan tindakan yang kita ambil. Pada saat kita sudah memahami bahwa kejadiannya seperti ini, maka saya rasa ini adalah sebuah kesempatan buat saya. Nah, kemudian kita harus lihat tindakan yang kita ambil seperti apa. Apakah tindakan itu mengarah ke sesuatu yang memberdayakan sesuai dengan apa yang kita katakan secara internal kita, atau malah berlawanan. Kemudian yang ketiga di sini, perbedaan yang membuat perbedaan, dikatakan bahwa kita perlu yang namanya mencontoh. Oke, ingat kita masih di bagian 1 dari buku Unlimited Power. Jadi bagian 1 ini teman-teman perlu ingat terus bahwa bagian 1 dia berbicara tentang mencontoh, dan mencontoh. Nah, ini dia kasih tahu bahwa kita untuk mencontoh orang yang nomor 1, mencontoh orang yang udah berhasil di field that we want to be successful at. Nah, di bagian sini dia kasih tahu bahwa kenapa kita wajib mencontoh, karena mencontoh itu memperbesar dan mempercepat keberhasilan kita. Karena orang-orang yang pengen kita contoh, kurang lebih mereka udah pernah menjalani apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita jalani, dan mereka udah mencapai apa yang ingin kita capai hari ini. Jadi mereka banyak sekali pengalaman, banyak sekali strategi yang bisa kita pelajari dari mereka, dan hal-hal itu bisa membuat kita terhindar dari penderitaan-penderitaan yang gak seharusnya kita alami, atau kita boleh mempelajari hal-hal strategi-strategi mereka yang justru hanya dibutuhkan beberapa menit, beberapa jam kita sempat untuk berbicara sama mereka, dan itu nggak mengambil waktu bertahun-tahun seperti mereka untuk menemukan strategi jitu tersebut. Oke. Berikutnya di sini dia berbicara mengenai gimana kita mau mencontoh sistem keyakinan, sintaksis pikiran, dan juga fisiologi orang yang berhasil itu. Oke, pertama kita masuk ke sistem keyakinan. Di sini kalau kita bicara keyakinan, itu kita berbicara mengenai suatu kompas yang mengarahkan kita dalam kehidupan. Keyakinan itu adalah perasaan yakin kita, perasaan pasti kita terhadap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini. Perlu diingat bahwa keyakinan kita terhadap sesuatu, keyakinan kita bahwa ini benar, ini salah, ini efektif, ini nggak efektif, itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena sistem keyakinan saya, sistem keyakinan Anda tidak sama. Sistem keyakinan dia, sistem keyakinan teman Anda itu berbeda lagi. Jadi itu hanyalah perasaan yakin yang kita timbulkan untuk diri kita sendiri. As long as it is effective for you, as long as it membawa Anda semakin dekat ke goal Anda, silakan dicontoh. Itu kenapa dia bilang kita harus mencontoh dari orang-orang yang nomor 1, orang-orang yang udah berhasil, oke? Kemudian keyakinan mereka ya, apa yang mereka yakini tentang kehidupan, apa yang mereka yakini tentang uang, apa yang mereka yakini tentang nilai-nilai kehidupan mereka itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat juga sintaksis pikiran. Sintaksis pikiran ini kurang lebih berbicara mengenai gimana seseorang itu menjalankan pikirannya, menerima informasi beserta juga menjalankan pikirannya. Nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya bahwa ini berbicara mengenai bagaimana seseorang itu apakah dia berorientasi pada visual atau auditory atau kinestetis dalam hal memproses informasi. Kemudian yang berikut yang perlu kita contoh adalah fisiologi seseorang. Fisiologi itu berkaitan dengan gerakan tangan, gerakan tubuh, ekspresi wajah kita, suara, intonasi. Nah, itu semua berkaitan dengan fisiologi. Jadi, gimana kita mau melihat orang sukses, fisiologinya seperti apa sih? Gimana mereka berbicara, gimana mereka in conduct, gimana mereka nada mereka seperti apa, tone mereka seperti apa, tubuh mereka seperti apa saat mereka berbicara, dan lain sebagainya.
Oke. Kemudian yang perlu kita ketahui juga pada saat kita mencontoh, that's why tadi di poin ini aku tekanin bahwa kita harus selalu mencontoh orang nomor satu, ingat ya. Karena kebanyakan dalam hidup, Tony Robbins katakan bahwa orang tuh suka mencontoh, nggak fokus dan serampangan. Maksudnya adalah apa? Orang suka menjalani hidup tanpa yang kesadaran. Jadi mereka itu apa yang diberikan dalam apa yang ada di lingkungan, apa yang ditawarkan di lingkungan itu mereka langsung ambil aja dan mereka lakuin itu aja tanpa memiliki goal tertentu, tanpa memiliki keyakinan tertentu, tanpa memiliki fisiologi tertentu, tanpa memiliki sintaksis pikiran tertentu, dan sebenarnya ini semua kalau kita tahu gimana kita untuk gunanya, itu akan sangat membantu kita untuk membawa kita ke kesuksesan yang kita inginkan. Terakhir dari bab 2 ini adalah bahwa gimana perbedaan yang kita lakuin hari ini itu yang kita lakuin secara terus menerus over and over again, itu yang kemudian akan menentukan takdir kita. Oke? So perbedaan apa sih yang kita boleh tanya diri kita sendiri, apa yang beda yang saya lakuin hari ini dari kebanyakan orang, atau dari teman-teman saya, atau dari orang di sekitar saya, atau dari orang yang mengatakan bahwa dia mau memiliki cita-cita yang sama seperti saya, tetapi apa yang beda dari yang saya lakukan dibanding dengan yang dia lakukan. Well guys, guru saya selalu katakan bahwa hard work beat talent. So perbedaan your hard work, your endeavor today, itu yang akan yang dilakukan secara terus menerus, itulah yang akan menentukan takdir itu kita. Oke. So inti yang perlu diingat dari bab 2 ini adalah bahwa pada saat kita menjalani hidup, pada saat kita menemui penderitaan, kepedihan sementara dalam hidup, penting untuk kita memperhatikan yang namanya komunikasi internal kita dan tindakan yang kita ambil. Jadi nggak penting apa yang terjadi sebenarnya sama kita, tapi bagaimana kita menafsirkan kejadian tersebut. Kemudian juga kita harus belajar untuk mencontoh orang-orang yang udah sukses di bidang-bidang yang kita inginkan. Oke. Well, untuk sesi episode ini sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan, ada kritik, saran, boleh drop di comments below, and 再见。